Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyami Ramadan wa nahana an ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah tarbiyah yang dimuliakan Allah. Awal kala marilah kita bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di masjid yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik sehat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum masuk kepada materi ceramah, kami yakin bapak-bapak, ibu-ibu agak terkejut kok beda dengan ceramah bapak dalam radio. Biasanya kan orang pakai kopiah, dan malam ini kok khusus kurang pakai tilapon. Siapa ibu ini dari mana? Supaya tidak jadi tanda tanya, izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama aku Susilawati, negeri asal Kota Dalam, Kecamatan Ambiangki, tapi aku merantau ke Kalimpang, Pontianak. Profesi sehari-hari di samping sebagai pendakwah, aku juga menjadi guru PAI Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 17 Bonjoalam, Kecamatan Ambiangki. Sekedar perkenalan barangkali cukup demikian saja. Pada kesempatan malam hari ini, tausiah yang akan kamu sampaikan berjudul menghisap diri. Menghisap diri artinya menghitung diri wa sendiri. Mana banyak selalu kebaikan dan kejahatan yang awak lakukan. Manalah banyak tabungan pahala daripada tabungan dosa. Itu namanya menghisap diri. Kita berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, tapi di balik itu harus ingat dengan bertambahnya Ramadan yang datang dalam kehidupan kita, artinya umur kian bertambah, awal bertambah umur dan kesempatan diri berkurang. Makanya disuruh menghisap diri. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah seseorang itu
menghisap diri, artinya ingin mati. Kau kenal aku oleh mati. Apalagi kalau malah sampai bulan istilahnya lasan, gitu loh. Bilonya tadi kau matahari terbenam, tadi kau waktu asar dengan matahari terbenam, aku panjang jarak waktunya, tidak pendek. Kalau malah sampai bulan istilahnya awak di jalan P. Aja lo tadi pun nanti pas matahari tenggelam kali itu jauh jaraknya tidak. Bapak ibu lah yang sampai rumah pulang tinggal. Ibu ambil pulang saja. Sampai kamu yang itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, "Aksiru dzikral maut." Banyak-banyaklah kamu mengingat mati di Nabi. Maka banyak kali semua banyak-banyak mengingat mati. Fa innahu yumayyizu dzunuba. Sesungguhnya mengingat mati itu dapat menghapuskan dosa besar. Wa yuzhibu fid dunya, dan membuatmu tidak terlalu mencintai dunia. Aja-aja karena mati. Orang-orang yang mengingat mati itu umumnya orang-orang beriman ingat mati. Cuma orang-orang beriman yang ingat mati itu ada dua kelompok. Ada kelompok al-azkiyah, namanya kelompok orang-orang cerdas. Ada pula namanya kelompok al-juhala, artinya kelompok orang-orang bodoh. Di mana letak bedanya orang cerdas dengan orang bodoh? Orang cerdas dia selalu ingat mati dan selalu mempersiapkan diri untuk mati. Sedangkan orang bodoh yang lain ingin mati tapi tak pernah mempersiapkan diri untuk mati. Orang cerdas dia tahu maksudnya kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Sia yang paham itu cuma orang-orang cerdas. Sementara orang-orang bodoh punya pikiran mati itu adalah akhir segala-galanya. Kamu kalau mati yang selesai. Padahal itu awal dari sebuah perjalanan panjang. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang akhirat. Namun yang punya sawah ladang bertanam. Nanti masa panennya di akhirat. Orang sibuk bertanam di akhirat yang panen. Awak menjadi saja orang bertanam, betul mungkin awak panen di akhirat. Tentu saja tidak. Mainnya saya siapa bertanam kemudian kita panen. Banyak bertanam, banyak panen. Sakit bertanam, sakit panen. Tidak ada bertanam, tidak ada panen. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, ada 3 tingkatan kelas manusia. Di antara manusia orang-orang yang beriman itu ada yang termasuk golongan kelas rendah, ada yang termasuk golongan kelas menengah, ada yang termasuk golongan kelas tinggi. Kira-kira awak yang hadir ini termasuk kelas yang mana? Mari kita kaji satu persatu. Dan pertama, manusia kelas rendah. Siapakah mereka? Orang-orang yang lekat hatinya dengan dunia. Dalam hatinya banyak ada cuma masalah dunia, kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Jago lalu hanya banyak dimasuk ribuan. Hanya bikin karatuan dulu. Hanya bikin kemegahan, kemewahan. Itulah cinta dunia. Hukum dunia masuk cinta dunia itu tanggal berbuat dosa. Awak kalau lelaki cinta dunia di hati itu, maka berbuat dosa akan menjadi jalan menurun bagi kamu. Jadi wajar dunia supaya tidak lagi hati di dunia dengan cinta dunia. Biarkanlah dunia hanya sampai di telapak tangan, mudah mendapatkan, mudah pula memberi, mudah mendapatkan, mudah pula membagi. Supaya awak tak cinta dunia, jangan awak nak masuk kelas paling rendah. Orang kalau masuk kelas paling rendah, makanya makin lama makin garam dengan cinta dunia. Akhirnya susah untuk bangkit, untuk mengarahkan jiwa raganya untuk mentaati Allah. Susah, dia manusia kelas rendah.
hatinya terdinding dengan Allah. Ini jarang ini Allah, bahkan nyaris tidak pernah ini Allah. Mempunyai hatinya tertanam, manusia kelas rendah, hatinya tertutup kebenaran, menyenangkan mana ceramah agama sama saja tidak masuk suap. Kalau tidak, dalam surat Al-Baqarah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Tak ada berfungsi hati untuk memahami, tak berfungsi hati untuk mendengarkan yang baik-baik. Wa ala absarihim ghishawah, dan di depan penglihatan mereka ada penghalang, yaitu dunia. Walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Akan dunia manusia kelas rendah, mempertamanya cinta dunia sehingga lupa dengan akhirat. Yang ada dalam pikirannya, yang ada di hatinya hanya masalah dunia, tak ada masalah akhirat. Tak terpikirkan baginya. Itu manusia kelas rendah, sudah mencinta istana, lupa kuburan. Ibunya rumahnya raja-raja, lupanya masuk rumahnya raja itu hanya sifatnya sementara. Barang kalau mau dari dunia rumah wali semangat itu di kampung akhirat. Akhirat itu dimulai dari awal masuk Al-Quran. Bangunlah kuburan tadi dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan cerita itu dan sebenarnya akan menempati dan waktu lama. Kalau dunia kok orang benar. Rata-rata ini orang Indonesia setelah disensus, orang Pancasila rata-rata se-Indonesia meninggal umur anak 20 tahun. Itu rata-rata. Kalau laki itu lebih bonus. Laki-laki marah rata-rata pijit orang sensus. Umur laki-laki di Indonesia rata-rata 58 tahun. Itu mampunya 55 saja usati jamaah Pancasila lebih banyak daripada jamaah laki-laki. Kamu ini jemaah laki-laki mungkinlah banyak kan meninggal sebab umurnya lebih pendek. Cinta istana, lupa kuburan. Sudah itu cinta makhluk, lupa Khalik. Orang terlalu cinta kepada keluarganya, terlalu cinta kepada anak, terlalu cinta kepada istri, kepada suami, sehingga lupa sama Khalik. Ada orang yang meninggal istrinya, meninggal anaknya, meninggal suaminya, dia stres, hilang iman. Tandanya manusia pasti. Apapun aku dia mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, mulia. Cintailah istri, cintailah suami, cintailah anak. Tapi jangan rasa cinta kepada mereka mengalahkan cinta kepada Allah. Manusia kelas rendah namanya. Sudah itu orang yang kelas rendah itu tak ada baginya manisnya ibadah. Beribadah pahitnya, latihan saja beribadah. Salat latihan, mana ceramah latihan. Sebelum ini aku cuma lakukan semua. Orang keras, bapak ibu dia tergantung mau sudah ceramah. Kita ada, tadinya ada yang manusia kelas rendah. Lanjut yang kedua, manusia kelas menengah. Siapakah manusia kelas menengah? Yaitu orang-orang yang sedang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang sudah sebenar-benar taubat, tidak sekedar di mulut tapi dari hati. 3 syarat taubat nasuha. Yang pertama, menyesal, betul-betul menyesal. Yang kedua, mengucapkan kalimat istighfar minimal 70 kali sehari semalam. Yang ketiga, berjanji dengan diri sendiri, berjanji dengan Allah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu manusia kelas menengah. Ada yang akan masuk kelas menengah. Banyak masuk takwid. Takwid itu banyak mana deh. Tapi aku takwid terlanjur lisan. Dia pikir-pikir mana mengicip dulu. Dia sariang-sariang mana apa yang akan ucapkan. Itu tadinya manusia kelas menengah. Tidak salah-salah mengicip. Bangun dulu baru mengicip. Banyak orang mengicip dulu baru kamu cepat ceklos. Mana saya kelas menengah? Dia takut kan hanya dia jago lisannya. Dia tahu al muslimu man saliman
kelas menengah takut seandainya makan yang haram. Awak kalau makan yang haram artinya mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surah Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardh, makanlah apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Halal zatnya, baik cara mendapatkannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu musuh diikuti. Jangan ikuti langkah setan. Mencari penghasilan, mencari penghidupan di bumi, berusaha berjalan di jalan yang lurus. Jangan turuti godaan setan. Usahakan halal zatnya, ilmu bercara manfaatnya. Awak tuh kalau udah diluri-luri nanti kau mencari penghasilan yang halal, bisa saja mudah saja berserempet dengan jebakan setan. Awak petani ibu malu kalau makan yang haram, bisa. Petani ketika menjual hasil panennya dibawa ke pasar, diletakkannya neraca diatik dan dua dengan dibawa, itu haram. Dibunuh orang pedagang, aduh orang pedagang makan yang haram, aduh timbangan sekilo dia jadi 9 on, dia jadi 8 on, itu makan yang haram. Aduh yang lecet, ala apalagi yang banyak, sakon orang lah sakon, itu mencampur dan halal dengan haram. Bayang salah, awak punya sesuatu yang halal banyak, dimasukkan haram sedikit, jadinya halal sadonya atau haram sadonya? Haram sadonya. Awak ambil raga-raga sekali kadang dimasuki ayam sedikit, dikacau-kacau, rasa raga-raga atau rasa ayam? Rasa ayam. Penting itulah mencampur yang halal dengan yang haram. Dan halal banyak dan haram dimasukkan sedikit. Angkonya dimakan, dinikmati, menjadi banyaki. Sudah tuh kurang buruk, kurang yang mana itu harian. Aduh yang makan haram, aduh. Jam kerjaan pernah ditentukan tuh. Misalnya masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau lagi ada bos, itu dipakai. Kalau tidak ada bos, masuk jam 10, pulang jam 2 atau jam 3. Itu makan yang haram. Jadi itu makan yang haram. Gaji yang panas, jam kerja itu ada panas. Bantu itu perlu orang pegawai, guru. Dari jam kerja main-main HP. Jam kerja menelepon semuanya. Anak di bagian nulis. Atau duduk-duduk di kantor motor kan. Ikut datang makan yang haram. Jam dinas. Gaji panas, gaji sebulan sementara para itu tak panas, gaji sebulan. Mampunya waktu makan yang haram. Orang kalau masuk kelas menengah, hati-hatinya keinginan mencampurkan yang halal dengan yang haram. Sudah itu manusia kelas menengah punya takut terlanjur ria. Takutnya seandainya ibadahnya, kebaikannya terlintas pikiran di hatinya untuk dipuji-puji manusia. Dalam surah An-Nisa 142, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dia berencana menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal dia yang menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas, hatinya tak malu ke Allah, pikirannya tak malu ke Allah. Itu orang munafik, ria. Untuk apa salat? Padahal salat itu juga kepada Allah, tapi hati orang tak ada pada Allah. Yura'una
tinggi. Siapa kelas paling tinggi? Kelas paling tinggi adalah manusia yang menyadari secara terus-menerus bahwa dirinya akan mati. Orang kalau tali menarik menyadari masuk dirinya mau mati, makanya akan tali menarik melakukan kebaikan, melakukan ibadah, menghindari segala kejahatan, menghindari segala maksiat. Orang kalau masuk kelas tinggi, dia sibuk dengan aibnya sendiri, bukan sibuk dengan aib orang lain. Kecil Nabi, tuba liman syakalahu aibuhu anu yubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk dengan aib sendiri sehingga lupa dengan aib orang lain. Itu manusia kelas tinggi. Sudah itu manusia kelas tinggi karakternya, harta benda yang dia miliki lebih banyak untuk kebaikan, lebih banyak infak fi sabilillah. Mereka betul-betul menyadari firman Allah surat Al-Baqarah 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah, bagaikan menanam satu biji. Yang satu biji tadi ambatat sab'a sanabil, satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam tiap tangkai itu ada 100 biji. 7 kali 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi siapa? Orang-orang berinfak betul-betul ikhlas karena Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, dalam satu riwayat diceritakan ada sepasang pengantin baru didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada pengantin baru tadi, kalian pengantin baru, aku datang kepada kalian untuk menyampaikan pesan dari Allah. Kalian tinggal pilih. Kalian akan menjadi pasangan suami istri selama 40 tahun. Nah, sampai 4 tahun itu dibagi dua. 20 tahun masa-masa kaya, 20 tahun masa-masa miskin. Kalian tinggal pilih. Kalian ingin kaya dulu atau ingin miskin? Kalau kaya dulu 2 tahun, nanti miskin 2 tahun. Silakan pilih. Kecil malaikat Jibril. Kecil laki-laki tadi, biar awak miskin dulu aja. Kaya nanti miskin 20 tahun, 20 tahun nanti aku baru kaya. Kecil istrinya pindah baru dah. Dia miskin dulu, ingin kaya dulu. Kecil suaminya, cerai. Kalau kaya dulu kemudian jatuh miskin, baik. Tidak dia miskin dulu aja kalau ingin kaya. Karena istri tadi motor ingin kaya dulu, akhirnya dia berpikir, baiklah Jibril, kami sepakat memilih 20 tahun pertama kami jadi orang kaya dulu, 20 tahun yang kedua baru kami menjadi orang miskin. Kemudian dan 20 tahun pertama maka dikayakan mereka, dikayakan. Tadi kalau datang 20 tahunan kedua, rupanya tak punya miskin. Saya pun datang oleh mereka Jibril, wahai suami istri, kalianlah sampai pada waktu 20 tahun pertama, 20 tahun kedua akan kalian lewati. Iyo, ibu kan lewat beberapa bulan dong, ya betul. Kok kami masih kayu juga kecil sama suami? Mungkin amalan dari istri kau. Coba tanya apa yang dilakukannya. Rupanya istri tadi kau masa-masa kayu, rajin berbagi kepada fakir miskin, rajin menyantuni anak yatim, rajin menyumbang ke panti asuhan, panti jompo. Kecil malaikat Jibril, kalau lama dia itu berarti 20 tahun yang kayu punya sibuk untuk bertanam kebaikan. Jadi 20 tahun yang miskin agak dulu, ini musim panen, maupun kalian tak pernah miskin. Jadi kesimpulannya, orang yang berinfakkan hartanya di jalan Allah, maka kekayaannya akan berkekalan, makin subur. Infak fisabilillah sama dengan dia pupuk pada tanaman. Tanaman kalau dia dipupuk, ada buahnya rancak, gadang, artinya membuahkan hasil yang berkah.
tanpa rasa takut. Dak do sakit Allah jawab kalau lah masuk manusia kelas tinggi, dak do rasa takut ke mati. Bapak Ibu takut ke mati? Takut ke mati? Manusia kelas tinggi itu tidak takut ke mati. Sebab baginya mati adalah perjumpaan dengan seorang kekasih yang benar-benar kekasih, perjumpaan yang membahagiakan. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan hatinya kecuali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kekasih yang benar-benar kekasih. Karena sudah menabung amal sebanyak-banyaknya sehingga hilang rasa takut. Untuk apa dunia yang fana? Elokkan akhirat yang kekal abadi, yang bahagianya berpanjang-panjang. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita kasadunya yang hadir pada malam hari ini kepada khususnya dari termasuk manusia-manusia yang rajin menghisap diri, main tong-tong, mana banyak dosa dengan pahala, main banyak kebaikan dengan kejahatan. Mari kita hisap diri kita, mari kita hisap diri kita sehingga tipu semangat untuk melakukan ibadah kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Orang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan selalu mempersiapkan diri untuk mati. Fakta biru ya ulil albab.